Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Hakim di channel Dekot Penjaringan. Buka dulu lah. Aduh. Tanggal 14 September. Pembatasan sosial berskala besar untuk tahap kedua selama 2 pekan dimulai lagi. Seharusnya kemarin PSBB tahap pertama dilanjutkan dengan PSBB transisi, ada beberapa tahap, kemudian kembali ke adaptasi kebiasaan baru, artinya sudah melewati tahap-tahap rawan penyakit COVID. Tetapi karena kasusnya makin banyak di DKI Jakarta ini, kita balik lagi ke PSBB awal, mulai dari titik nol. Kasusnya bukannya makin sedikit tetapi makin banyak. 1.000 lebih kasus positif setiap hari, kasus positif COVID. Sampai daya tampung rumah sakit, terutama bagian ICU, sudah mendekati maksimal. Nah, jadi tidak bisa ngomong banyak, jadinya bingung. Lihat situasi begini, seharusnya warga Jakarta sebagai ibu kota, kita memberikan contoh kepada wilayah lain, provinsi lain di Indonesia. Tapi kenyataannya yang terjadi makin banyak kasusnya, makin tinggi. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya selama 2 pekan ke depan. Kalau dimulai dari tanggal 14, berarti sampai tanggal kurang lebih tanggal 27 September. Apa saja yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan berkaitan dengan PSBB tahap kedua? Ada beberapa poin. Yang pertama, saya hanya mengingatkan, mungkin teman-teman semua sudah membaca, sudah menonton di televisi dan di internet, semuanya sudah ada. Saya hanya mengingatkan kembali. Ada yang pertama, 11 sektor usaha, kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, BUMN, BUMD diperbolehkan beroperasi dengan membatasi jumlah karyawan semaksimal 50%. Yang kedua, kantor atau instansi pemerintah harus membatasi jumlah karyawan maksimal 25%. Karena diduga sekarang klaster yang terbaru yang banyak menghasilkan kasus positif adalah di perkantoran. Makanya dibatasi 25%. Dan bila ditemukan kasus COVID di salah satu kantor, maka paling sedikit 3 hari kantor tersebut ditutup. Yang ketiga, sistem ganjil genap sementara ditiadakan. Yang keempat, mobil hanya diperbolehkan mengangkut maksimal 2 orang per baris. Yang kelima, kapasitas transportasi umum dan taksi maksimal diisi hanya 50%. Ojek online yang keenam, ojek online diperbolehkan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Yang ketujuh,
SIKM, surat izin keluar masuk, tidak berlaku. Yang kedelapan, ingat yang kedelapan nih. Kerumunan di DKI Jakarta tidak boleh lebih dari 5 orang. 6 orang comot loh. Jadi warga diimbau tetap di rumah. Berkumpul-kumpul jangan sampai lebih dari 5 orang. Itu pun kalau bisa tidak usah berkumpul. Hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day sementara ditiadakan. Itu yang ke-9. Yang ke-10, pasar dan mal boleh beroperasi dengan kapasitas pengunjung 50%. Yang ke-11, operasional tempat hiburan, tempat rekreasi, taman kota, RPtra masih ditutup. Ya, kita tidak bisa piknik sementara. Yang keluarganya mau menikah, hanya boleh dinikahkan di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Tidak ada pesta-pesta, apalagi di gedung, mengundang rame-rame. No way. Yang ke-13, fasilitas olahraga untuk umum ditutup. Olahraga hanya diperbolehkan dilakukan mandiri di rumah. Ya, kalau ada alat ya kita olahraga sendiri di rumah, gerak-gerak badan supaya tetap sehat. Yang ke-14, sekolah ditutup. Kegiatan belajar mengajar tetaplah secara online. PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tempat ibadah yang ke-15, tempat ibadah di zona merah ditutup. Hanya tempat ibadah di pemukiman yang boleh dibuka dengan kapasitas pengunjung dibatasi lagi 50%. Yang ke-16, seluruh fasilitas umum, pariwisata dan taman rekreasi, sekolah, institusi pendidikan, RPtra ditutup. 17, nah ini lagi penting nih. 17, isolasi mandiri sudah tidak boleh. Jadi kalau ada warga yang kena COVID, isolasi di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tidak ada isolasi di rumah. Membandel dijemput secara paksa, ikut. Masih mau kepala batu, masih mau bandel, pemerintah akan ambil langkah yang tegas. Yang ke-18, restoran dan kafe hanya boleh melayani pesan dan antar, tidak ada makan di tempat. 19, pemberian bantuan sosial akan tetap diberikan. Yaitu tadi poin-poinnya PSBB tahap kedua. Saya ingatkan kembali, yang paling penting lebih bagus tetap di rumah. Kalau tidak perlu, jangan keluar rumah. Hanya yang sehat yang boleh keluar rumah, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Biasakan pola hidup sehat, makan yang bergizi, istirahat yang teratur, olahraga secukupnya. Jangan sampai kita atau keluarga kita atau saudara kita atau tetangga kita terkena COVID. Lebih bagus berdiam di rumah daripada dirawat di rumah sakit, apalagi dikirim ke peristirahatan terakhir. Pilihannya terserah kita semua. Untuk COVID, jauhi penyakitnya, jangan jauhi orangnya. Kita saling support supaya semua tetap sehat. Kasus COVID di Jakarta khususnya semakin menurun, semakin bisa dikendalikan.
dan kita hidup kembali normal. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.